Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin menyampaikan implementasi holistic marketing bersama rekan tim saya, yaitu ada Prima Bintang, Ripo Adi, dan saya sendiri selaku moderator. Materi pertama kan dibacakan oleh rekan teman saya, yaitu Ripo Adi. Jelaskan masalah atau tujuan yang diangkat dalam artikel tersebut. Subjek makalah ini adalah pendekatan teoristik dan praktis terhadap implementasi pemasaran holistik dalam proyek seni. Pemasaran holistik dalam proyek artistik adalah bidang riset pemasaran baru di lembaga akademis dan asosiasi pemasaran ilmiah. Asosiasi pemasaran Serbia mengadopsi pemasaran dalam seni dan budaya sebagai bidang penelitian baru. Tujuan dari makalah ini adalah untuk mengembangkan pendekatan pemasaran holistik dalam seni dan budaya. Tujuan spesifik dari makalah ini adalah untuk mencerahkan strategi pemasaran holistik dalam proyek artistik. Yang kedua yaitu jelaskan holistic marketing di proyek artistik. Tantangan pendekatan pemasaran holistik adalah meningkatkan proses perencanaan proyek artistik. Di sini, seluruh bagian dari pendekatan pemasaran holistik harus dimasukkan pemasaran internal, pemasaran terpadu, pemasaran hubungan, dan pemasaran bertanggung jawab secara sosial. Terlebih lagi, strategi pemasaran terpadu memastikan konsistensi penceritaan proyek artistik. Selain itu, pendekatan tanggung jawab sosial merupakan landasan bagi setiap proyek artistik. Tujuan utama proyek artistik adalah orang bijak, merupakan perubahan dan penggerakan sosial. Dan yang terakhir, strategi pemasaran hubungan membangun platform untuk komunikasi yang jelas dan langsung dengan audiens target proyek artistik. Dengan mempertimbangkan semua elemen ini, pendekatan pemasaran holistik adalah landasan bagi realisasi proyek artistik. Materi selanjutnya yaitu bagaimana contoh penggunaan holistic marketing di proyek artistik. Istilah seni rupa modern secara teoristik dijelaskan pada paruh kedua abad ke-18 dan paruh pertama abad ke-19. Pendekatan teoristis modern didirikan dan dikembangkan oleh masyarakat intelektual dibandingkan dengan pendekatan bangsawan sebelumnya. Jika dibandingkan dengan pendekatan sebelumnya, seni adalah simbol status. Pendekatan baru ini menawarkan peluang bagi seni untuk menjadi tantangan bagi jiwa manusia. Pada periode pertama, seni meliputi sastra, musik, dan lukisan. Ini era baru memasukkan seni sebagai proyek holistik yang berdampak pada jiwa dan pikiran manusia. Pendekatan pemasaran holistik menerapkan komunikasi pemasaran terpadu dengan kalayak sasaran. Dengan menerapkan komunikasi pemasaran terpadu, penelitian, kebutuhan, dan sosial menjadi lebih mudah. Sangat penting bahwa komunikasi pemasaran terpadu memiliki penyampaian cerita yang konsisten. Proyek seni mengirimkan dorongan sosial kepada masyarakat dan mengajak berpikir tentang masalah sosial, sikap sosial, pendidikan, generasi muda, masa depan, peradaban modern, kehidupan, kisah hidup, sejarah, dan sosiologi. Dengan cara ini, proyek seni mendorong orang untuk bereaksi, mengekspresikan sikapnya, berkomunikasi dengan orang lain, dan menciptakan dunia yang lebih baik. Selanjutnya, contoh penggunaan holistic marketing di proyek artistik. Yang pertama, penerapan pemasaran holistik dalam proyek seni adalah Louvre Museum, salah satu museum terpenting dan terpopuler di dunia. Yang kedua, contoh bagus lainnya adalah Tate Modern Museum di London. Museum ini tidak hanya memandukan unsur seni modern dan tradisional, tetapi juga memandukan generasi tradisional dan modern melalui proyek artistik. Contoh yang kedua yaitu Tate Modern Museum di London. Museum ini tidak hanya memadukan unsur seni modern dan tradisional, tapi juga memadukan generasi tradisional dan modern melalui proyek artistik. Tidak ada batasan di Tate Modern Museum. Para siswa juga mengatakan bahwa Tate Modern sangat inovatif dan menginspirasi. Mereka terutama menyukai instalasi dan pameran digital.
Kaum muda juga mengatakan bahwa mereka dapat pergi ke tata modern dan menghabiskan waktu memikirkan tentang seni, mengambil bagian dalam proyek seni, mendiskusikan proyek seni, mendengarkan musik, bermain seni, dan menghadiri pameran digital dari seluruh dunia. Kesimpulan dari materi yang kami sampaikan yaitu dengan mempertimbangkan analisis teoritis, analisis kooperatif, dan kelompok fokus dan contoh-contoh yang diberikan dalam penyampaian materi ini, ditarik kesimpulannya bahwa perlunya penerapan strategi pemasaran inovatif di bidang proyek seni. Ditegaskan juga bahwa masyarakat harus memberikan dukungan yang besar terhadap seni proyek. Oleh karena itu, pendekatan pemasaran holistik mempunyai dampak yang besar terhadap gerakan sosial. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.